boleh hobi gitu ya, boleh dapat kenyamanan, cuman jangan sampai kenyamanannya malah bikin kita nggak nyaman secara finansial. Apakah ini bentuk balas dendam dari Salah satunya keinginan iya. masa lalu, Pak? Suatu hari nanti nih, Om, mobil kayak gini nih, itu digoreng, Wow. itu gimana, Om? Halo Sobat Seva, welcome back di Roadcast On Air On Road. Nah, kali ini agak beda karena biasanya kan gue opening di mobil, nyetir gitu ya. Tapi hari ini mobilnya lumayan spesial karena ini kolektor item, Sob. Dan gue nggak berani bawa karena biasanya mobil klasik tuh kan jodoh-jodohan ya sama ownernya ya. Daripada gue yang nyetir kenapa-napa, mendingan hari ini gue jadi passenger princess aja. Dan kita udah dijemput sama mobilnya. Let's go! Halo, Pak Farel. Halo. Luar biasa nih, mobilnya cakep banget. Ampun, saking cakepnya sampai nggak berani bawa loh. Biasanya kalau masih mobil-mobil listrik aja sih saya berani lah. Cuman kalau udah kolektor item kayak gini nih, aduh, ngeri-ngeri sedep, Pak. Anyway, Pak Farel, boleh perkenalan dulu nggak nih buat Sobat Seva yang mungkin baru ngeliat Pak Farel nih, hari ini kesibukannya apa, terus ya kita baru akan bahas mobilnya nih, Pak. Siap. Halo Sobat Seva, perkenalkan saya Farel Sinaga. Saya sehari-hari itu HR praktisional. Oke, jadi mobil ini adalah mobil yang sudah keluar dari tahun 97. 97. 97. Means mobilnya tahun ini berusia 28 tahun. 28 tahun. Dan kondisinya masih pristine banget. Pristine banget. Kilometer berapa, Pak? Sekarang 108.000. 108.000. 28 tahun, kilometer 108.000, full original ya, Pak ya? Full original. Ngeri banget sih. Ini harta karun nih, Sob. Nah, kita hari ini mau bahas ini, Pak, sebenarnya. Mending mana nih? Ini buat kaum mendang-mending nih, Pak. Mobil mewah tapi nggak baru, atau mobil baru tapi nggak mewah? Sebenarnya dua-dua balik ke kondisi masing-masing orang ya. Finansial sih terutama. Iya. Nah, kalau ke case saya lebih memilih mobil bekas, tapi fitur oke. Mumpuni, Pak, mumpuni banget daripada beli mobil baru tapi fiturnya minim, ya, Pak, ya? standar kan. Oke. Iya. Sama sih, Pak. Saya pengalaman juga, mobil saya tuh usianya udah nggak muda lagi, Pak. Gitu. Cuman pertimbangannya adalah dengan budget yang saya punya, kalau saya beli mobil baru, mungkin ya kita ada plus minusnya kan, Pak ya. Kalau mobil baru, let's say deh kita punya budget 200 juta gitu. Kalau mobil baru, kita dapat mobil yang LCGC mungkin ya. Nggak ada masalah sama LCGC-nya sebenarnya gitu ya. Worry free, bensinnya irit, terus perawatannya gampang, murah segala macam gitu. Tapi di satu sisi, somehow kita pengen deh kenyamanan yang lebih gitu, Pak ya. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk pakai Camry, Pak. Camry 2010. Mobil enak tuh. Mobil enak banget mobilnya gitu. Aman banget. Dan harganya surprisingly sama kayak LCGC, Pak. Iya. Gitu. Dan karena saya juga udah berkeluarga, Pak, jadi butuh emang mobil yang emang lumayan lega gitu kan. Cuman yang minusnya itu, kita adalah bolak-balik bengkelnya, namanya mobil lama ya, Pak ya. Banyak jajannya udah. Banyak jajannya gitu, namanya mobil lama, mesti banyak permajaan. Tapi akhirnya terbayar dengan kenyamanan dan fitur-fitur yang kita dapat ya, Pak ya. Betul, setuju. Tapi kenapa akhirnya Pak Farel memutuskan untuk beli mobil yang usianya udah 28 tahun gitu? Jadi ini pengalaman dulu sih. Jadi waktu SMA sempat pengen beli mobil Grid Corolla. Grid Corolla, itu Legend primadona kan? pada Primadona masanya masanya. tuh. Tapi belum kesampaian. Apakah ini bentuk balas dendam dari Salah satunya keinginan iya. masa lalu, Pak? Jadi balas dendam ketika belum kesampaian di masa muda. Nah, coba di yang sekarang udah bisa kan. Tapi Tapi waktu ngecek di market
nemunya malah Cielo ini. Oke. Bukan si Great Corolla lagi. Iya. Memang harga ada kualitas lah. Ada Ya. harga, ada kualitas, benar. Terus ini AC juga masih dingin sih. Dingin. Ini AC masih dingin. Dan ini pakai hari-hari Pak ya tadinya ya? Tadinya hari-hari, cuman belakangan udahlah sayang kan. Iya sih. Udahlah pakai weekend. Dan Apa dibutuhkan? masih original semua dan sesuai sama para otomotif enthusiast Pak. Original hanya sekali Pak. Jadi Setirnya ini masih enak. Ih, setirnya tuh. Nah, mobil dulu itu kayak gini nih. Ini soft touch semua nih. Ih, iya benar nih. Sekarang Soft pasti touch plastik nih. semua. Jadi itu susah. Nah, ya kayak gini-giniannya nih, soft touch. Setirnya juga masih kencang banget. Masih pelik jeruk. Tapi emang berarti emang disimpan banget sih ya. Ini anyway nggak dari baru ya Pak ya? Enggak, saya tangan kedua. Tangan kedua. Tangan kedua. Berarti beli dari tangan pertama. Beli dari tangan pertama. Yang sebelumnya dari baru nih punya mobil ini. Betul. Mantep banget. Luar biasa. Tapi selama pakai mobil ini ada kendala atau apa gitu nggak Pak? Enggak sih. Justru sering takut jadinya. Oh. Takut kenapa? Takut tiap parkir selesai kita keluar dari suatu tempat pasti ceplak tangan. Oh iya benar. Orang pada gini nih biasanya. Dalamnya masih asli. Apalagi bening kan. Bener sih. Nah, mungkin nih Pak, banyak abis nonton video ini banyak yang pengen mau juga main mobil klasik gitu kan. Ketika mau beli mobil klasik tuh ada tips and triknya nggak sih Pak? Oh, oke. Jadi memang kalau kita ngambil mobil klasik lah ya. Terutama Banyak. yang mewah kayak gini Yang Pak. mewah Ya? kayak gini. Memang harus banyak pertimbangan. Oke. Terutama dari segi budget, kedua dari segi komitmen. Oke. Namanya mobil udah berumur, pasti ada aja jajannya. Setuju. Termasuk untuk maintenance-nya secara outlook juga. Jadi appearance Pak ya. Iya. Tampilannya sih harus diperhatikan juga tuh. Minimal setahun 2 kali lah ke salon. Gitu Iya, kan. iya. Nah, itu komitmen dari awal, karena kalau lu dapat unit se-fresh apapun, seori apapun, tapi lu nggak komit untuk maintenance dia, sayang. Hancur juga Pak lama-lama ya. Dia 28 tahun bisa sebagus ini kan, pasti nggak lepas dari perawatan orang Betul. sebelumnya. Betul. Nggak mungkin nggak dirawat tuh kalau kayak gini sih. Betul banget. Nah, biasanya nih Pak, kalau habis beli mobil-mobil mewah yang udah umurnya udah nggak muda ya, mobil mewah tapi nggak baru gitu, itu biasanya spare budgetnya tuh di berapa sih Pak? Untuk ini ya, untuk kalau di luar harga unitnya gitu, biasanya kayak Perawatannya gitu ya. perawatannya atau untuk rekondisinya segala macam tuh biasanya ada budget khusus nggak Pak? Harus. Saya spare itu setiap bulan 2 juta. Oke, buat emergency cost Buat mobil emergency ini ya. cost. Itu termasuk nanti untuk maintenance, dia ganti oli 5 ribuan. Terus kalau kepancing pengen mainin apa, Betul, setuju. jadi nggak ngeganggu cash flow. Betul. Nah itu penting tuh Pak, jangan sampai mengganggu cash flow. Boleh hobi gitu ya, boleh dapat kenyamanan, cuman jangan sampai kenyamanannya malah bikin kita nggak nyaman secara finansial. Itu sih penyakit laki-laki kan gitu ya. Hobi laki-laki ya Pak. Iya. Makanya itu- kita punya konten namanya Godaan Lelaki. Oh iya, Ya, ada iya. ya. Itu bahas modifikasi Pak. Nah, itu tuh yang orang-orang udah kecebur sih. Kita ngobrol di situ Pak. Ini orang kok abisnya bisa ya, bisa sampai segini ya main Makanya mobil kan ya gitu. di sosmed itu ada yang bilang, kalau gua nggak main mobil, mungkin di umur sekian gua udah dapet 1 miliar petang. Karena uangnya habis main mobil dan nggak berasa biasanya Pak ya. Kayaknya harus dikunci. Harus dikunci. Makanya tadi Pak Farel kunci tuh sebulan sekian gitu Iya. ya. Pak, punya sentimental value sama mobil ini nggak sih Pak? Yang bikin Bapak kayak mobil nggak bakalan gue jual deh ini gitu. Jadi mobil ini begitu dipakai sama saya tuh, karena feel-nya udah dapet ya. Jadi ngapa-ngapainnya juga sendiri. Saya nggak pernah ngasih ini ke car wash. Oh, jadi cuci sendiri Pak? Sendiri. Di rumah, Pak? Oke, jadi biar bonding Pak sama mobilnya ya? Ya, saya personalize. Saya personalize platnya, saya ganti yang gambarin saya banget lah. Iya. Nah, sama ini nih Om. Kalau misalkan suatu hari nanti nih Om, mobil kayak gini nih, itu digoreng, Wow. itu gimana Om? Kira-kira akan bertahan dengan mobil ini atau kayak wah mobil digoreng ini kita manfaatkan lah momentumnya gitu. Kalau ditanya sekarang, saya akan tetap keep
Skip ya. Iya. Is. Nih. Saya tuh awet, kalau megang barang tuh awet. Tapi yang kadang gitu Pak, mobil-mobil yang mewah zaman dulu suka ada fenomena gorengan tadi itu yang bikin males tuh Pak. Karena yang naik bukan harga mobilnya doang, harga partnya juga naik. Ikutan. Iya. Karet-karetnya naik, fan beltnya naik. Aduh ampun deh. Jadi bukan yang apa ya? Yang rugi tuh bukan cuman yang mau beli, tapi yang udah punya juga kena dampaknya ya Pak ya. Pasti. Oke, berarti kalau bisa kita simpulkan nih Pak, Siap. obrolan kita hari ini gitu ya. Mendingan mobil baru tapi nggak mewah, atau mobil mewah tapi nggak baru. Balik lagi ke kebutuhan ya Pak. Kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Betul sekali. Gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan juga kemampuan dan situasi juga. Betul. Kalau misalkan untuk mobil pertama, kalau saya pribadi sih better ambil yang muda aja Pak ya. Betul. Walaupun fiturnya ya standar aja, cuman paling nggak itu kita buat belajar lah. Betul. Buat belajar supaya kenal dulu sama mobil, tahu dulu basic-basicnya tentang mobil dan lain sebagainya. Kalau udah yakin, pasti baru boleh ngambil yang agak-agak lama gini Pak. Setuju. Ya. Jadi jangan kemakan gengsi, sekali lagi, mendingan beli mobil mewah tapi lama deh gitu. Tapi akhirnya kita kelabakan kerawatnya. Belum ngerti cara ngeceknya, atau ngambil, kecebur, Iya. tiba-tiba bon bengkelnya puluhan juta, akhirnya nggak vonis Pak, ngegeneralisir. Mobil lama semuanya perawatannya mahal, padahal nggak juga. Orang kan pada ngomong gitu, lu yakin mobil-mobil lama? Banyak jajannya loh. Nah, Mending lu beli baru sekalian. kayak gitu Ya, tuh. makanya hati-hati pas pembelian pertama. Iya, makanya hati-hati. Dan kalau misalkan emang belum paham-paham banget sama mobil lama, apalagi yang mewah, yang udah banyak fitur-fiturnya, better ambil mobil baru aja. Sesuaikan dengan budget, jangan dengan gengsi. Nah, kalau misalkan Sobat Seva nih, ini sih yang jelas udah nggak keluar di Seva nih ya, mobil ini ya, tahun 97 ya. Discontinue udah lama. Tapi kalau Sobat Seva mau beli mobil baru, atau mobil bekas, itu bisa langsung cek di seva.id. Kita ada banyak banget pilihan mobil barunya, dari mulai Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW. Bahkan kalau yang EV tuh ada Wuling, ada BYD, ada Hyundai. Nah, bisa tuh ceki-ceki di situ tuh. Lengkap ya? Lengkap Pak, lengkap. Dan itu kita bahkan bukan hanya sampai spesifikasinya Pak, tapi kita juga punya hitung-hitungannya. Keren. Karena kalau Seva tuh nggak mau orang beli mobil asal beli mobil aja, Ya, habis itu hitung-hitungannya nggak benar gitu kan. Kita pengen tuh Sobat Seva punya mobil tetap dengan kenyamanan yang dirasakan dan ketenangan yang didapatkan. Salah satunya dari sisi finansial. Gitu. Makanya kita punya loan kalkulator supaya bahkan kalau misalkan let's say yang pemula-pemula yang tadi saya bilang Pak ya, belum mobil pertama gitu, bingung mau beli mobil apa, itu kita punya fitur di mana tinggal masukin budgetnya berapa, gaji bulanan berapa, sanggup DP-nya berapa, itu kita kayak ngerekomendasiin Pak mobilnya. Simulasinya ya? Simulasinya. Nih bisa nih beli mobil A, B, C, D, E, tipenya ini. Jadi emang secara financial wise kita pengennya orang tuh punya mobil nggak salah-salah. Iya. Gitu. Itu ngebantu banget sih. Yes, itu ngebantu banget Pak. Karena saya juga ketika ngobrol sama teman-teman gitu kan, mau beli mobil ini emang kalau boleh tahu lo sanggup nyicilnya berapa? Sekian. Wah, itu kan kayak 50% dari gajinya ya gitu. Jadi emang harus di-educate juga pelan-pelan. Itulah kenapa kita hadir lah untuk Sobat Seva. Keren. Gitu. Jadi Seva tuh bukan jualan mobil doang, Pak. Kita punya yang namanya urus surat kendaraan. Jadi Pak Farel mau perpanjang, mau balik nama, habis ini beli mobil lagi gitu ya, mau balik nama, itu bisa kita bantu, kita urusin. Semuanya online dan gratis ongkir, dianterin sampai depan rumah. Wow, keren banget. Gitu. Dan pastinya trusted karena kita Astra Ecosystem lah Pak. Siap. Gitu. Keren. Kalau gitu sekian dulu Roadcast kali ini, walaupun agak berbeda ya, karena hostnya nggak nyetir, kan biasanya saya selalu nyetir Pak. Walaupun agak berbeda, kita disetirin sama ownernya langsung nih. Terima kasih banyak Pak Farel. Sama-sama Mas Ini such an honor, udah boleh nyobain mobilnya, udah mau diajak ngobrol nih di Roadcast ya Seva. Mudah-mudahan sukses terus buat Pak Farel. Amin. Dan mudah-mudahan awet-awet nih Pak. Mobilnya sayang banget, mobilnya bagus soalnya. Saya juga ya. Sayang banget nih mobilnya nih. Kalau kita, saya Raffi, saya Farel. Farel di sini. Pamit undur diri dari Roadcast. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube-nya Seva Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, see you on the next video. Bye. Bye.